Sejak mobil ayahnya berhenti tepat di depan pagar besi berwarna hijau tua itu, Andi sudah merasa ada yang tidak beres. Bukan karena rumahnya jelek, justru sebaliknya. Rumah itu terlalu rapi, terlalu siap, seolah memang sudah menunggu mereka datang. "Ini rumahnya?" tanya Andi sambil turun dari mobil. Matanya menyapu halaman depan yang cukup luas. "Iya," kata atasan bapak, "ini rumah dinas sementara," jawab ayahnya santai, lalu membuka bagasi. Andi mengangguk pelan. Rumah itu berdiri di tengah pemukiman padat, bukan kompleks perumahan. Jarak antar rumah rapat. Pagar tetangga bersebelahan. Suara orang lalu lalang terdengar jelas. Tapi rumah ini berbeda. Di halaman depannya berdiri pohon nangka besar. Batangnya tua dan kasar. Di sampingnya ada pohon mangga dan belimbing. Daunnya lebat, membuat rumah terasa teduh walau siang itu panas. "Adem juga," kata ibunya. Andi tidak menjawab. Ia hanya memperhatikan pohon nangka itu. Ada kesan pohon itu sudah sangat lama berdiri, jauh lebih lama dari rumah-rumah di sekitarnya. Mereka tidak perlu repot memikirkan kunci atau perabot dasar. Rumah itu sudah siap pakai. Beberapa lemari, meja, bahkan kasur sudah tersedia. Semua terasa terlalu mudah. Ayahnya juga tidak banyak bertanya, karena memang rumah ini disediakan oleh kantor. Ketika orang tuanya mulai masuk ke dalam rumah untuk melihat kondisi ruang tamu dan kamar, Andi masih berdiri di halaman. Pandangannya tertarik pada satu sosok di bawah pohon nangka. Seorang perempuan duduk di sana. Perempuan itu mengenakan kebaya sederhana berwarna pucat. Rambutnya disanggul rapi. Ia duduk membelakangi Andi. Kepalanya tertunduk, seolah sedang menatap tanah. Andi terdiam. Ia yakin itu bukan ibunya dan bukan tetangga, karena tidak ada yang keluar masuk rumah ini sejak mereka datang. "Bu," panggil Andi pelan. Tidak ada jawaban. Perempuan itu tidak bergerak sama sekali. Andi melangkah satu langkah mendekat. Hatinya mulai tidak enak, tapi rasa penasaran lebih besar. Perempuan itu lalu berdiri perlahan dan berjalan ke arah samping rumah menuju belakang. "Hei!" Andi refleks mengikutinya. Begitu sampai di belakang rumah, baru mulai udah merinding teman-teman. Lanjut dah. Begitu sampai di belakang rumah, Andi berhenti. Halaman belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada suara langkah. Perempuan itu seperti menghilang. Andi menelan ludah. Bulu kuduknya berdiri. Ia memilih tidak melanjutkan pencarian dan langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam, ayah dan ibunya sedang membagi tugas beberes. Andi ikut membantu, meski pikirannya masih tertinggal di halaman belakang. "Kamarmu di sini ya, Dek," kata ibunya sambil membuka pintu kamar sebelah kanan. Andi mengangguk. Kamarnya sederhana, bersih, dan juga terasa dingin, meski tanpa kipas angin. Ia meletakkan tasnya di sudut kamar, lalu kembali membantu. Saat membersihkan lemari tua di ruang tengah, Andi menemukan sebuah foto lama yang terselip di laci. Bingkainya kayu, kacanya sudah buram. "Pak," panggil Andi. "Ini foto siapa?" Ayahnya mendekat dan melihat foto itu. Di dalam foto terlihat 4 orang berdiri kaku. Seorang pria, seorang wanita, dan 2 anak. Semuanya mengenakan pakaian adat Jawa lama. "Katanya ini keluarga pemilik rumah sebelumnya," jawab ayahnya. "Yang perempuan itu Nyonya Aini, Mbok Aini." Andi menatap wajah perempuan di foto itu lebih lama. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ya, wajah itu sangat familiar. Wajah itu sama persis dengan perempuan berkebaya yang ia lihat di bawah pohon nangka. "Mbok Aini," ulang Andi pelan. "Iya, kenapa?" tanya ayahnya. Enggak, cuma nanya," jawab Andi cepat. Ia tidak berani menceritakan apa yang dilihatnya. Ia memilih diam. Mungkin cuma salah lihat. Mungkin cuma kelelahan setelah perjalanan jauh dari Jakarta. Hari-hari berlalu. Andi mulai bersekolah di Cirebon. Rumah itu terasa normal. Tidak ada suara aneh. Tidak ada kejadian ganjil. Tetangga ramah.
kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi setiap kali Andi melewati pohon nangka di depan rumah, dadanya selalu terasa sesak tanpa alasan jelas. Dan setiap malam sebelum tidur, Andi selalu merasa seperti ada yang mengawasi rumah itu. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Andi tidak langsung menceritakan apa yang ia lihat di hari pertama itu. Ia memilih menyimpannya sendiri, menganggap semuanya hanya perasaan yang muncul karena capek dan belum terbiasa dengan lingkungan baru. Pagi-pagi sekali, rumah sudah ramai oleh suara barang dipindahkan. Kardus dibuka, lemari dielap, dan perabot yang sejak awal sudah ada mulai ditata ulang agar lebih nyaman dipakai. Ayah Andi membersihkan ruang tamu, sementara ibunya mengatur dapur. Andi kebagian membersihkan lemari kayu tua di ruang tengah. Lemari itu tampak sudah lama tidak dipakai. Baunya apek, tapi masih kokoh. Malam selanjutnya, ketukan itu terdengar jelas, keras, dan berirama 3 kali dari arah pintu depan. Tok, tok, tok. Andi yang saat itu duduk paling dekat dengan pintu langsung menoleh. Jam dinding di ruang tamu baru saja menunjuk pukul 11 malam. Di luar, hujan turun deras sejak maghrib, disertai petir yang sesekali menyambar dan membuat cahaya lampu di dalam rumah berkedip pelan. "Dengar gak, Bu?" kata Andi. Memastikan ia tidak salah dengar, ibunya mengangguk pelan. Ayahnya menghentikan ceritanya dan ikut diam. Beberapa detik berlalu tanpa suara lanjutan, hanya hujan yang menghantam genteng dan angin yang menggoyangkan dahan pohon di luar. "Mungkin tetangga," kata ayahnya akhirnya. Andi berdiri, ada rasa enggan, tapi sebagai anak ia tetap melangkah ke pintu. Tangannya menyentuh gagang pintu yang terasa dingin. Ia menarik nafas, lalu membuka pintu perlahan. Halaman depan kosong. Tidak ada siapapun, tidak ada orang berteduh, tidak ada bayangan yang berlari pergi. Hanya hujan, tanah becek, dan pohon nangka yang bergoyang pelan tertiup angin. Andi melangkah 1 langkah ke depan, menoleh ke kiri dan kanan, tetap tidak ada apa-apa. "Ada siapa, Dek?" Suara ibunya terdengar dari belakang. "Nggak ada orang, Bu," jawab Andi sambil menutup pintu kembali. "Tapi tadi jelas ada yang ngetuk." Ayahnya berdiri dan mendekat. "Kamu yakin bukan suara lain?" "Aku dengar jelas, Pak." Ayahnya tidak langsung menjawab. Wajahnya terlihat berpikir. Ia melirik jam dinding, lalu ke arah pintu. Malam Jumat, hujan deras, dan ada orang mengetuk pintu lalu menghilang begitu saja. Logikanya memang tidak masuk. Mereka kembali duduk, mencoba melanjutkan obrolan. Tapi suasana sudah berubah. Tidak ada lagi tawa kecil, tidak ada suara televisi. Semua terasa lebih hening dari sebelumnya. Beberapa menit berlalu, lalu terdengar suara lain. Bukan dari pintu depan. Suara itu datang dari samping rumah. Tek, tek, tek. Seperti 2 benda keras yang saling dibenturkan perlahan, berirama. Tidak tergesa, tapi konsisten. Andi langsung berdiri lagi. Jantungnya berdegup lebih cepat. Suara itu bukan suara hujan, bukan juga suara ranting. "Dengar itu?" bisiknya. Ayah dan ibunya saling pandang. Kali ini mereka tidak menyangkal. Suara itu jelas terdengar. Tek, tek, tek. Andi melangkah ke arah jendela samping. Tirai tipis bergoyang tertiup angin dari celah jendela. Dengan tangan gemetar, Andi menyibakkan tirai sedikit. Dan saat itulah ia melihatnya. Seorang perempuan berdiri di sisi rumah, tidak jauh dari jendela. Ia mengenakan kebaya lusuh yang basah oleh hujan. Rambutnya tersanggul, tapi sebagian sudah terurai. Wajahnya pucat dan matanya kosong, menatap ke satu titik tanpa berkedip, yang membuat Andi hampir berteriak. Bukan wajahnya, melainkan tangannya. Keduanya sudah bukan tangan manusia. Hanya tulang-tulang panjang berwarna kusam, saling dibenturkan satu sama lain. Suara tek 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 itu berasal dari sana. Perempuan itu menggerakkan tubuhnya dengan cara yang aneh. Langkahnya tidak lurus, seperti diseret, tapi tanpa suara kaki. Kepalanya miring,
lalu perlahan menoleh ke arah jendela. Ke arah Andi. Nafas Andi tercekat. Ia mundur selangkah, hampir tersandung kursi. Tubuhnya dingin, telapak tangannya basah oleh keringat. Pak, Bu, suaranya bergetar. Ayo, masuk sekarang. Ada apa? Ibunya panik melihat wajah Andi yang mendadak pucat. Jangan lihat ke samping, kata Andi cepat. Ayo kita masuk saja. Ayahnya belum sempat bertanya lebih jauh saat suara tulang itu terdengar semakin dekat. Tek, tek, tek. Kini lebih cepat, lebih keras. Andi langsung menarik tangan ayah dan ibunya. Ia tidak berani menoleh lagi ke arah jendela yang ia tahu sesuatu di luar sana sedang bergerak mendekat. Ayo Pak, Bu, sekarang, teriaknya sambil menarik mereka ke tengah rumah. Saat itu Andi yakin sepenuhnya apapun yang ada di luar rumah mereka malam itu bukan manusia. Dan rumah ini yang selama ini terasa terlalu tenang akhirnya mulai menunjukkan wajah aslinya. Setelah mereka masuk ke dalam ruangan tengah, Andi baru sadar ada yang keliru ketika suara itu terdengar dari dalam rumah. Andi, ayo cepat masuk nak. Itu suara ibunya. Jelas panik, memanggilnya dengan nada yang tidak mungkin salah dengar. Tubuh Andi langsung kaku. Ia masih berdiri di dekat pintu samping. Dadanya naik turun cepat. Kedua tangannya masih menggenggam erat sekali, seperti sedang menahan kedua orang tuanya agar tidak keluar rumah. Tapi jika suara mereka ada di dalam, lalu siapa yang sedang ia pegang sekarang? Pelan-pelan, dengan leher yang terasa berat dan kaku, Andi menurunkan pandangannya ke arah tangan yang ia genggam. Cahaya lampu ruang tengah yang temaram jatuh tepat ke pergelangan tangan itu. Bukan kulit, bukan tangan manusia. Yang ia pegang adalah tulang, putih, kusam, kasar, dengan beberapa bagian retak dan menghitam, seperti bekas terbakar. Jari-jarinya panjang dan tidak lengkap, tapi mencengkram balik tangan Andi dengan kekuatan yang membuat jarinya nyeri. Nggak mungkin. Suara Andi keluar lirih, hampir tidak terdengar. Di saat yang sama, suhu di dalam rumah mendadak berubah. Udara terasa berat, menekan dada, membuat Andi sulit bernafas. Lampu bergoyang pelan, cahayanya meredup seperti kehabisan tenaga. Andi ingin melepaskan genggaman itu. Ia mencoba menarik tangannya, tapi tidak bisa. Otot-otot lengannya seperti membatu. Kakinya menancap ke lantai, tidak mampu bergerak sedikit pun. Lalu ia melihat mereka. Di lorong menuju kamar, 3 sosok berdiri berjajar. Tubuh mereka tidak sepenuhnya jelas, tapi cukup nyata untuk dikenali. Seorang pria dewasa, seorang wanita, dan 1 anak kecil. Pakaian adat Jawa lama yang mereka kenakan sudah lusuh, robek, dan basah, menempel di tubuh yang tidak lagi utuh. Wajah mereka pucat, mata mereka hitam pekat, tanpa putih sama sekali. Andi gemetar hebat. Di antara ketiga sosok itu, perempuan dewasa melangkah maju. Setiap langkahnya lambat, tidak wajar, seperti diseret oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mbok Aini. Wajahnya rusak parah, separuhnya seperti membusuk, separuh lainnya tampak kering seperti tulang. Bibirnya sobek, tapi masih bisa bergerak. Rambutnya terurai dari sanggul, basah, dan menempel di wajahnya. Tatapan Mbok Aini terkunci ke arah Andi. Tidak berkedip, penuh kemarahan. Andi mencoba berteriak memanggil orang tuanya, tapi suaranya tertahan di tenggorokan, yang keluar hanya nafas terengah-engah. Mbok Aini semakin mendekat. Tangannya terangkat, memperlihatkan tulang-tulang panjang yang sama seperti yang sedang menggenggam Andi. Bau anyir samar tercium, bercampur dengan bau tanah basah. Pergi. Suaranya serak seperti berasal dari tenggorokan yang sudah lama rusak. Andi menelan ludah. Air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Pergi dari rumahku. Kalimat itu tidak diucapkan dengan teriakan, justru pelan, datar, tapi suaranya seperti menghantam kepala Andi dari dalam. Kepalanya terasa berdenyut, pandangannya mulai berkunang. 2 sosok lainnya ikut mendekat. Anak kecil itu tersenyum. Senyumnya aneh, terlalu lebar dan kaku, tidak seperti senyum anak-anak pada umumnya. Mereka mengulurkan tangan, bukan untuk menyerang, tapi untuk memeluk. Andi merasakan dingin menjalar dari tangan tulang yang menggenggamnya, naik ke lengan, dada, hingga ke leher. Tubuhnya semakin berat, pandangannya mengabur,
Suara hujan di luar terdengar jauh, seperti dari tempat lain. Di tengah rasa panik itu yang menyesakkan, Andi masih mendengar suara ayahnya. Andi! Tiba-tiba cahaya lampu menyala terang. Udara terasa ringan kembali, dan dalam 1 detik, semua sosok itu lenyap. Genggaman di tangan Andi hilang begitu saja. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Kakinya lemas, dan ia jatuh terduduk, lalu terjerembab ke lantai. Ayah dan ibunya sudah berada di hadapannya. Ya Allah, Andi! Ibunya langsung memeluk tubuh Andi yang gemetar hebat. Wajah Andi pucat seperti tidak dialiri darah. Bibirnya kebiruan. Keringat dingin mengalir deras dari pelipis dan lehernya. Ayahnya berjongkok, menepuk-nepuk pipi Andi. Di, nak, dengar bapak nak, sadar, kamu kenapa? Mata Andi terbuka, tapi tatapannya kosong. Ia mencoba bicara, tapi lidahnya kaku, suaranya tidak keluar. Tubuhnya perlahan melemas, beratnya jatuh sepenuhnya ke pelukan ibunya. Pak, dia kenapa pak? Suara ibunya bergetar menahan tangis. Andi tidak menjawab, nafasnya masih ada, tapi kesadarannya tidak utuh. Matanya setengah terbuka, wajahnya pucat tak wajar, seolah sebagian dirinya masih tertahan di tempat yang tidak terlihat. Malam itu, Andi tergeletak lemas di lantai ruang tengah. Rumah kembali tampak normal, tapi bagi Andi, sesuatu sudah terlanjur berubah, dan apapun yang tinggal di rumah itu jelas belum selesai dengan mereka. Kejadian horor berikutnya, di waktu yang lain. Suara itu keluar dari mulut Andi dengan nada yang bukan miliknya. Ah, panas, jangan sentuh aku. Ibunya yang sedang menopang tubuh Andi langsung terlonjak. Suara itu serak, berat, seperti suara orang dewasa yang dipaksakan keluar dari tenggorokan anak muda. Beberapa detik kemudian, suara itu berubah lagi, lebih kecil, melengking, seperti suara anak kecil yang menangis ketakutan. Bu, sakit, jangan di sini bu. Ayah Andi berdiri kaku, wajahnya pucat. Matanya tidak lepas dari tubuh Andi yang mulai bergerak tidak beraturan. Bawa ke kamar, katanya tegas, meski suaranya bergetar. Cepat. Mereka mengangkat tubuh Andi yang terasa lebih berat dari biasanya. Kakinya terseret, kepalanya terkulai, tapi mulutnya terus mengeluarkan suara-suara yang tidak masuk akal. Terkadang tertawa pendek, terkadang mengerang marah. Begitu dibaringkan di atas kasur, Andi mendadak membuka mata lebar-lebar. Tatapannya kosong, tidak fokus ke arah siapapun. Kalian keluar. Suaranya berubah lagi. Kali ini dalam, dingin. Keluar dari rumah ini. Ibunya langsung menangis. Andi, nak, ini ibu. Andi mendadak menjerit keras, membuat ibunya mundur ketakutan. Keluar. Lampu kamar tiba-tiba mati. Seluruh rumah langsung gelap. Ibunya menjerit kaget. Ayah Andi meraba-raba mencari saklar, tapi tidak ada perubahan. Dari luar kamar, suara hujan masih terdengar, tapi kini seperti tertahan, seolah dinding rumah menutup rapat semua suara dunia luar. Dalam gelap, suara Andi semakin tidak terkendali. Tertawa, menangis, menggeram. Suaranya berubah-ubah, saling tumpang tindih. Seperti lebih dari satu suara keluar bersamaan. Ada suara perempuan tua, ada suara anak kecil, dan ada suara berat yang membuat dada ayah Andi terasa sesak hanya dengan mendengarnya. Ibunya gemetar. Pak, ini bukan Andi, Pak. Ayah Andi menelan ludah. Ia tidak menjawab. Tangannya bergetar saat merogoh saku, mengambil tasbih kecil yang selalu ia bawa. Dengan suara pelan, tapi dipaksakan, tegas, ia mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Begitu bacaan itu terdengar, tubuh Andi langsung menegang. Punggungnya melengkung, kepalanya terangkat, dan mulutnya terbuka lebar, seolah ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Jangan dibaca. Suara itu berdesis. Ini rumah kami. Ayah Andi tetap melanjutkan bacaannya. Keringat dingin mengalir dari dahinya. Ia tahu anaknya bukan sedang berpura-pura. Setiap gerakan Andi, setiap perubahan suara terasa terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Ibunya tidak sanggup lagi bertahan di kamar itu. Ia berlari keluar rumah, menerobos hujan, mengetuk rumah tetangga terdekat,
sambil menangis minta tolong. Sementara itu ayah Andi tetap duduk di samping kasur. Ia terus membaca, meski suaranya beberapa kali terputus karena rasa takut yang menekan dadanya. Lingkungan rumah ikut berubah. Udara di kamar terasa pengap, seperti tidak ada oksigen. Dinding terasa lebih sempit. Bayangan-bayangan bergerak samar di sudut ruangan. Meski tidak ada cahaya, bau tanah basah dan anyir bercampur jadi satu. Andi tertawa keras. Tertawa yang membuat bulu kuduk ayahnya berdiri. Percuma, dia sudah melihat. Tubuh ini sudah terbuka. Suara itu berkata. Ayah Andi hampir berhenti membaca, tapi ia memaksa dirinya untuk terus melafalkan ayat demi ayat. Ia tahu jika ia berhenti sekarang, entah apa yang akan terjadi pada anaknya. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Ibunya kembali dengan wajah basah oleh hujan dan air mata. Pak, aku sudah minta tolong. Ada ustadz yang mau datang. Seakan mendengar itu, tubuh Andi bereaksi mendadak berontak hebat. Tangannya mencakar kasur, kukunya menekuk tak wajar. Suaranya berubah semakin kasar. Dia tidak boleh datang. Lampu ruang tengah menyala sebentar, lalu mati lagi. Rumah bergetar halus, seperti ada sesuatu yang berjalan di atap. Ayah Andi kini benar-benar kelelahan. Suaranya serak, nafasnya berat, tapi ia tidak berhenti. Ketegangan di rumah itu terus menumpuk. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa selain bertahan. Tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar yang terlihat. Hingga akhirnya, di tengah hujan yang masih turun deras, terdengar suara langkah kaki mendekat ke teras. Ketukan pelan di pintu depan. Bukan 3 kali keras seperti sebelumnya, tapi satu ketukan yang tenang. Ayah Andi menoleh ke arah pintu. Dadanya berdebar. Ibunya berbisik dengan suara gemetar. Pak, itu pasti orang yang mau nolong. Di dalam kamar, suara Andi tiba-tiba berhenti. Senyap, terlalu senyap. Dan dari luar rumah, terdengar suara seorang pria mengucap salam dengan nada rendah dan mantap. Itulah pertama kalinya malam itu mereka mendengar nama Kang Supri disebut. Begitu Kang Supri melangkah masuk ke kamar, langkahnya langsung berhenti. Matanya menyipit, bukan karena takut, tapi karena fokus. Pandangannya tidak tertuju pada wajah Andi, melainkan pada sisi kanan dan kiri kasur, seolah ada sesuatu di sana yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. 3, masih lengkap, gumamnya pelan. Ayah Andi menelan ludah. Maksudnya apa, Kang? Kang Supri tidak langsung menjawab. Ia meletakkan tas kecilnya di lantai, lalu duduk bersila di dekat kaki Andi. Tubuh Andi saat itu kembali menegang, nafasnya berat, dan dadanya naik turun tidak beraturan. Mereka bukan yang baru datang. Ini penghuni lama rumah ini, kata Kang Supri akhirnya. Begitu kalimat itu diucapkan, tubuh Andi langsung berontak. Kepalanya terangkat, matanya terbuka lebar, tapi tatapannya kosong. Mulutnya terbuka, dan suara berat keluar dari dalam dadanya. Ini rumah kami. Nada suara itu bukan suara Andi. Terlalu dalam, terlalu dingin. Kang Supri mengangguk pelan, seolah sudah menduga. Aku tahu, tapi tubuh ini bukan milik kalian. Suara tawa kasar keluar dari mulut Andi. Mereka masuk tanpa izin, tinggal tanpa permisi. Kami berhak mengusirnya. Ibunya Andi langsung menangis, memegangi ujung baju Kang Supri. Kang, kami tidak tahu apa-apa. Rumah ini udah disediakan oleh perusahaan di mana bapaknya Andi bekerja. Kang Supri mengangkat tangan, memberi isyarat agar ibunya tenang. Saya ngerti, tapi yang dihadapi sekarang bukan soal logika, Bu. Ia lalu menatap lurus ke arah tubuh Andi. Kalian sudah lama di sini, tapi bukan berarti boleh mengambil tubuh orang hidup. Suasana kamar terasa makin berat. Udara seperti menekan paru-paru. Lampu yang sebelumnya mati kini menyala redup, berkedip pelan.
Keluar dari rumah ini. Suara dari mulut Andi berkata lirih penuh tekanan. Atau dia tetap jadi milik kami. Ayah Andi langsung berdiri. Baik, kami akan pindah, Kang, kalau memang harus begitu. Belum tentu selesai. Kalau dibiarkan mereka akan ikut. Potong Kang Supri cepat. Tubuh Andi kembali memberontak. Tangannya mencakar kasur, kakinya menghentak lantai. Suaranya berubah-ubah, saling tumpang tindih. Dia sudah melihat, dia sudah memegang. Dia milik rumah ini. Kang Supri menarik nafas panjang. Wajahnya serius. Ia membuka botol kecil berisi air doa dari dalam tasnya. Kalau kalian tidak mau keluar baik-baik, saya paksa, katanya tegas. Tawa keras menggema dari mulut Andi. Tubuhnya terangkat sedikit dari kasur. Punggungnya melengkung tak wajar. Ibunya menjerit ketakutan sementara ayah Andi menahan tubuh anaknya agar tidak melukai diri sendiri. Kang Supri berdiri, lalu melantunkan doa dengan suara lantang. Setiap kalimat diucapkannya terasa berat, memenuhi ruangan. Berhenti, ini rumah kami. Suara itu berteriak. Kang Supri tidak berhenti. Ia melangkah lebih dekat, lalu memercikkan air doa itu langsung ke wajah Andi. Air itu mengenai kening, pipi, dan bibirnya. Teriakan melengking langsung pecah. Bukan satu suara, beberapa. Tubuh Andi menghentak keras, lalu kaku. Mulutnya terbuka lebar, seolah ingin memuntahkan sesuatu yang tidak terlihat. Udara di kamar mendadak dingin menusuk. Dengan satu teriakan panjang yang memekakan telinga, suara-suara itu keluar bersamaan, lalu menghilang. Tubuh Andi langsung terkulai. Ayahnya hampir terjatuh karena berat badan Andi mendadak sepenuhnya lemas. Ibunya menangis histeris, memanggil-manggil nama anaknya. Kang Supri segera memeriksa nafas Andi. Ia mengangguk pelan. Masih hidup, tapi lemah. Tanpa banyak bicara, Kang Supri keluar rumah. Hujan sudah mulai reda. Tanah halaman depan masih basah. Ia meminta ayah Andi mengambil jahe merah dari dapur. Timur, katanya singkat, di depan rumah. Ayah Andi mengikuti semua perintah tanpa bertanya. Kang Supri menggali tanah dengan tangannya sendiri, menanam jahe merah itu tepat di sisi timur halaman. Mulutnya terus melantunkan doa pelan. Ini bukan untuk mengusir, katanya kemudian. Ini untuk membatasi. Setelah selesai, Kang Supri berdiri dan menepuk tangannya. Ia menoleh ke arah rumah. Tidak ada lagi suara, tidak ada tekanan, tidak ada hawa berat. Rumah itu kembali sunyi. Sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Sunyi yang akhirnya terasa kosong. Andi terbangun saat azan subuh menggema dari surau ujung jalan. Suaranya samar, seperti datang dari jarak yang jauh. Suara kokok ayam berderu berisik, menembus kabut tipis di kepalanya. Kelopak matanya berat, tubuhnya seperti habis diperas habis-habisan. Ketika ia membuka mata, yang pertama ia lihat adalah wajah ibunya yang pucat dan sembab, duduk di sisi ranjang sambil memegang gelas berisi air bening. "Minum, Dek, ini air doa," suara ibunya lirih, hampir tak terdengar. Andi meneguknya perlahan. Tenggorokannya terasa panas. Lalu perlahan, hangat itu menjalar ke dada. Kepalanya masih pening, tapi dadanya tak lagi sesak seperti malam sebelumnya. Ia mencoba bicara, suaranya serak, namun kembali menjadi suaranya sendiri. Bukan lagi suara yang membuat ibunya gemetar ketakutan. Ayahnya berdiri di dekat pintu, wajahnya keras tapi mata merah. Di belakang ayah, Kang Supri duduk bersila di lantai, menunduk seperti sedang merapikan sesuatu yang tak terlihat. "Kondisimu sudah mendingan," kata Kang Supri akhirnya. "Tapi tubuhmu memang sempat kebuka semalam." Andi mengernyit. Kebuka maksudnya? Kang Supri menghela nafas panjang. Ada orang-orang yang secara batin memang lebih peka. Anak-anak, orang capek, orang yang lagi lemah pikirannya. Tubuhmu kemarin itu seperti rumah yang pintunya kebuka, Di, dan yang masuk bukan satu. Ibunya langsung mengusap wajah, menahan air mata. Ayah Andi mengepalkan tangan, rahangnya mengeras.
Kita salah. Kita nempatin rumah ini tanpa permisi, tanpa doa, tanpa tahu sejarahnya, ujar ayah Andi pelan. Ucapan itu seperti kunci yang membuka cerita lama. Pagi itu, setelah matahari naik sepenggalah, Kang Supri mengajak ayah Andi keluar rumah. Mereka mendatangi rumah paling ujung, rumah kayu tua yang penghuninya sudah sepuh. Orang-orang memanggilnya Mbah Sastro. Begitu mendengar alamat rumah Andi tersebut, wajah Mbah Sastro langsung berubah. Tatapannya menerawang, seolah melihat sesuatu yang jauh di belakang waktu. Itu rumah lama, Le. Dulu bukan rumah keluarga, katanya lirih. Cerita itu mengalir pelan, tapi setiap katanya terasa berat. Di masa penjajahan Belanda, rumah itu adalah tempat penahanan sementara. Ada keluarga desa yang dituduh membantu pejuang ditangkap, lalu diseksa di sana. 3 orang dewasa dan 1 anak. Tak pernah keluar hidup-hidup. Tubuh mereka dikubur seadanya di belakang rumah, tanpa nisan, tanpa doa dan tanpa penghormatan. Wong-wong kuwi ora tau lunga. Amarahnya ketahan di sini, ujar Mbah Sastro. Mereka tidak terima rumah itu ditempati sembarangan. Tidak terima orang hidup tidur di atas penderitaan mereka tanpa permisi, tanpa doa. Rumah bekas pembantaian Belanda. Sesuai saran Kang Supri, keluarga Andi menggelar doa bersama. Tetangga dekat datang, suara-suara dibacakan. Tahlil menggema di setiap sudut rumah. Andi duduk di tengah, tubuhnya masih lemas. Tapi ia memaksa ikut. Setiap bacaan terasa seperti menyapu sesuatu yang lama mengendap. Udara rumah berubah. Yang semula berat dan dingin, perlahan terasa lapang. Lampu yang biasanya redup, kini terasa lebih terang, meski dayanya sama. Angin sore masuk lewat jendela, tidak lagi membawa bau lembab yang menusuk hidung. Kang Supri berdiri di sudut ruangan, matanya terpejam, bibirnya bergerak tanpa suara. Ketika doa selesai, ia menancapkan sejumput tanah bercampur jahe merah di halaman belakang, tepat di arah timur. Tangannya mantap, wajahnya serius. Mereka sudah didoakan, bukan diusir, tapi ditenangkan, katanya kemudian. Malam itu untuk pertama kalinya sejak pindah, Andi tidur tanpa mimpi buruk. Tidak ada suara langkah di langit-langit, tidak ada bisikan di telinga, tidak ada rasa dingin yang tiba-tiba menyentuh kulit. Hari-hari berikutnya berjalan normal. Andi kembali ke sekolah. Orang tuanya kembali bekerja. Rumah itu diam, terlalu diam, tapi bukan diam yang menekan. Diam yang wajar, seperti rumah-rumah lain di desa. Namun Andi tahu, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia menjadi lebih peka, lebih sering terbangun sebelum subuh, lebih mudah merinding saat melewati tempat tertentu. Ia tak pernah lagi berani berjalan sendirian di halaman belakang saat senja. Sesekali angin bertiup dari arah timur. Andi merasa ada tatapan yang mengawasinya, bukan dengan marah, lebih seperti memastikan. Dan setiap kali itu terjadi, Andi menunduk, berbisik pelan dalam hati, "Saya numpang hidup, saya permisi." Rumah itu memang akhirnya diam, tapi kenangan tentang malam ketika tangannya salah menggenggam, ditampaki tengkorak, dirasuki, akan tinggal selamanya di tubuh Andi. Semoga terhibur. Terima kasih untuk penulisnya Mas Restu Atmaja, dan tentunya buat teman-teman, makasih banget sudah menyimak hingga selesai. Wayan Antoni pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih.